Di tengah hutan lebat di tanah Pasundan, dua sosok sakti bertemu. Yang satu adalah Semar, sang punakawan yang bijak dan tak pernah meninggalkan jalannya Dharma. Yang lain adalah Prabu Siliwangi, Raja Agung dari Pajajaran yang memiliki kesaktian luar biasa dan hubungan erat dengan Harimau Putih, lambang kekuatan dan kewibawaannya. Suatu hari, Prabu Siliwangi berambisi memperluas kekuasaannya hingga ke seluruh tanah Jawa. Namun, niatnya itu dianggap terlalu bernafsu oleh para leluhur. Semar, yang merupakan penjaga keseimbangan dunia, turun tangan untuk menasihatinya. Mereka bertemu di sebuah lapangan luas di tengah hutan yang dikeramatkan. Prabu Siliwangi, dengan sorot mata tajam, menatap Semar yang tetap tenang. "Semar, engkau datang membawa pesan atau tantangan?" tanya Prabu Siliwangi. "Aku datang membawa petuah, wahai Prabu. Kau adalah raja besar, tetapi jangan sampai kekuasaan membutakan hatimu. Alam semesta tidak hanya milik Pajajaran. Jika kau paksakan kehendakmu, akan ada keseimbangan yang terganggu," ujar Semar lembut, tetapi penuh wibawa. Namun, Prabu Siliwangi merasa dirinya benar. Ia yakin bahwa tanah Jawa harus dipersatukan di bawah kekuasaannya. Maka, ia mengabaikan nasihat Semar dan menantangnya. "Jika kau ingin menghalangiku, maka mari kita adu kesaktian," seru Prabu Siliwangi. Semar menghela napas. Ia tak suka bertarung, tetapi demi keseimbangan alam, ia tidak punya pilihan. Pertarungan pun dimulai. Prabu Siliwangi mengeluarkan ajian macan putih, mengubah dirinya menjadi harimau raksasa dengan taring tajam dan cakar yang bisa membelah batu. Ia melompat menerjang Semar. Namun, dengan satu tepukan tangan, Semar menciptakan angin pusaran yang menahan serangan itu. Dengan tenang, ia berkata, "Kesaktian tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi bencana, Prabu." Prabu Siliwangi kembali menyerang dengan tenaga penuh, tetapi semakin ia berusaha, semakin sulit baginya untuk menyentuh Semar. Semar seolah menjadi bayangan, tak tersentuh oleh amukan macan putihnya. Hingga akhirnya, dengan satu sentilan kecil di dahi Prabu Siliwangi, tubuh sang raja mendadak kehilangan kekuatannya. Ia kembali ke wujud manusia dan jatuh berlutut. "Aku kalah. Bagaimana mungkin?" Prabu Siliwangi terkejut. Semar tersenyum lembut. "Kau tidak kalah karena aku lebih sakti, Prabu. Kau kalah karena hatimu belum selaras dengan alam. Pergilah, renungkan ini, dan kembalilah sebagai raja yang benar-benar bijaksana." Prabu Siliwangi menunduk dalam, menyadari kesalahannya. Dengan penuh hormat, ia meninggalkan medan pertarungan, kembali ke istana untuk memperbaiki pandangannya tentang kekuasaan. Sementara itu, Semar tersenyum. Ia tahu, tugasnya sebagai penjaga keseimbangan dunia belum selesai. Setelah pertarungan itu, Prabu Siliwangi kembali ke istananya di Pajajaran dengan hati yang masih gelisah. Kata-kata Semar terus terngiang di telinganya, kesaktian tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi bencana. Di dalam istana, para pembesar kerajaan menyambutnya dengan penuh hormat, tetapi Prabu Siliwangi tidak merespons seperti biasanya. Ia lebih banyak diam, tenggelam dalam pemikiran. Malam itu, ia duduk di puncak menara istana, memandang bulan yang bersinar terang. "Apakah aku benar-benar telah tersesat dalam ambisi?" gumamnya. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sosok harimau putih yang setia menemaninya sejak dulu. Sang macan mendekat, matanya penuh ketenangan. "Prabu, kekuatanmu bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk melindungi. Tanah Pasundan butuh raja yang tidak hanya kuat, tetapi juga arif dan welas asih." Suara harimau putih menggema dalam pikirannya. Prabu Siliwangi menghela napas panjang. Ia sadar bahwa Semar tidak melawannya untuk menang, melainkan untuk mengajarinya sesuatu yang lebih besar, bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang memperluas wilayah, tetapi tentang menjaga keseimbangan dan kesejahteraan rakyat. Keesokan harinya, Prabu Siliwangi memanggil seluruh penasihat dan prajuritnya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Mulai hari ini, Pajajaran tidak akan lagi berperang demi ambisi. Kita akan menjadi kerajaan yang menjaga keharmonisan, tidak hanya dengan manusia, tetapi juga dengan alam dan para leluhur." Berita ini menyebar ke seluruh negeri. Para rakyat bersorak gembira, karena mereka tahu bahwa raja mereka telah mendapatkan pencerahan. Pajajaran tidak lagi dipenuhi ambisi perluasan,
tetapi menjadi pusat kebijaksanaan dan kesejahteraan. Sementara itu, di kejauhan, Semar tersenyum melihat perubahan hati sang raja. Dari balik awan, para leluhur pun mengangguk tanda restu. Dunia telah kembali seimbang. Untuk saat ini, bertahun-tahun setelah peristiwa itu, kerajaan Pajajaran berkembang pesat dalam kemakmuran dan kebijaksanaan. Prabu Siliwangi menjadi raja yang dihormati, tidak hanya karena kesaktiannya, tetapi juga karena keadilannya. Rakyat hidup damai, dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain semakin erat. Namun, keseimbangan tidak pernah bertahan selamanya. Pada suatu malam yang sunyi, Prabu Siliwangi bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat tanah Pasundan yang hijau perlahan berubah menjadi kering dan gersang. Sungai-sungai mengering, dan langit menjadi kelabu. Di kejauhan, sosok besar berwujud bayangan hitam muncul, menatapnya dengan mata merah menyala. Kau pikir keseimbangan akan bertahan selamanya, Prabu? Suara itu bergema seperti petir. Prabu Siliwangi terbangun dengan keringat dingin. Ia segera memanggil para penasihatnya dan bertanya, apakah ada pertanda buruk di negeri ini? Seorang resi tua datang ke istana dan berkata, Prabu, ada ancaman yang akan datang. Keseimbangan yang kau jaga kini sedang diuji. Ada kekuatan dari luar yang ingin menguasai tanah Pasundan. Prabu Siliwangi mengerutkan dahi. Siapa mereka? Sang resi menutup matanya sejenak sebelum menjawab, bukan manusia biasa. Mereka datang dari negeri seberang, membawa ilmu hitam yang haus akan kekuasaan. Mendengar hal itu, Prabu Siliwangi segera bersiap. Ia memerintahkan pasukannya untuk bersiaga, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa kekuatan fisik saja tidak akan cukup. Ia membutuhkan bimbingan. Maka, ia memutuskan untuk kembali menemui Semar. Di sebuah bukit keramat, di bawah pohon beringin raksasa, Semar sudah menunggu. Aku tahu kau akan datang, Prabu, kata Semar sambil tersenyum. Semar, aku merasakan ancaman yang besar. Aku butuh petunjukmu, ujar Prabu Siliwangi. Semar mengangguk, lalu menunjuk ke arah Cakrawala. Keseimbangan selalu diuji. Musuh yang akan kau hadapi bukan hanya manusia, tetapi juga hawa nafsu dan kegelapan dalam diri sendiri. Jika kau ingin melindungi tanah Pasundan, kau harus menghadapinya dengan lebih dari sekadar kekuatan. Prabu Siliwangi menatap Semar dengan penuh tekad. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Semar tersenyum samar. Ikuti aku, Prabu. Kita akan pergi ke tempat yang akan menguji hatimu lebih dalam. Tanpa bertanya lebih lanjut, Prabu Siliwangi mengikuti Semar ke dalam hutan yang semakin gelap dan sunyi. Ia tidak tahu apa yang menunggunya, tetapi ia sadar bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Prabu Siliwangi mengikuti langkah Semar ke dalam hutan lebat yang semakin gelap. Angin berdesir pelan, seolah membisikkan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang terpilih. Semar berjalan santai, seakan tak terpengaruh oleh suasana mencekam. Semar, kemana kita pergi? Tanya Prabu Siliwangi akhirnya. Semar berhenti di tepi sebuah sungai kecil yang airnya jernih. Ia menoleh ke arah Prabu Siliwangi dan berkata, kau akan bertemu dengan gurumu yang sesungguhnya. Tiba-tiba, dari dalam sungai muncul kabut tebal. Dari dalam kabut itu, muncullah sosok kakek berjubah putih dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. Dialah Sang Hyang Wisnu, leluhur agung yang pernah menjadi pelindung tanah Pasundan. Prabu Siliwangi, kau telah menjadi raja yang bijaksana, tetapi ujian yang akan datang lebih besar dari yang kau kira. Suara Sang Hyang Wisnu bergema lembut namun penuh wibawa. Aku siap menerima ujian itu, jawab Prabu Siliwangi mantap. Sang Hyang Wisnu mengangguk. Jika demikian, maka kau harus memasuki alam Tirtawening, tempat di mana jiwamu akan diuji sebelum menghadapi musuh yang sesungguhnya. Tanpa ragu, Prabu Siliwangi melangkah ke dalam sungai. Begitu kakinya menyentuh air, tubuhnya langsung terasa ringan, dan dalam sekejap, ia berada di tempat yang berbeda. Ia berdiri di tengah padang luas dengan langit yang berwarna ungu. Di depannya, ada 3 sosok berjubah hitam dengan mata menyala merah. Siapakah kalian? Tanya Prabu Siliwangi. Salah satu sosok itu melangkah maju. Kami adalah cerminan ketakutan dan keraguanmu sendiri. Jika kau ingin melindungi tanah Pasundan, kau harus mengalahkan kami terlebih dahulu.
Prabu Siliwangi mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan batin. Pertarungan pun dimulai. Setiap kali ia menyerang, bayangan itu berubah menjadi kabut dan muncul kembali di tempat lain. Mereka berbisik di telinganya. Kau tidak cukup kuat. Kau akan gagal. Rakyatmu akan hancur karena kelemahanmu. Prabu Siliwangi mulai ragu. Tiba-tiba, ia teringat kata-kata Semar, musuh terbesarmu bukanlah orang lain, melainkan dirimu sendiri. Ia berhenti menyerang dan menarik napas dalam. Aku tidak takut. Aku percaya pada diriku, pada rakyatku, dan pada takdir yang diberikan para leluhur. Saat ia mengatakan itu, bayangan hitam itu mulai memudar, lalu lenyap sepenuhnya. Dalam sekejap, Prabu Siliwangi kembali ke dunia nyata. Ia berdiri di tepian sungai, Semar dan Sang Hyang Wisnu menatapnya dengan bangga. Kau telah lulus ujian pertama, Prabu, kata Sang Hyang Wisnu. Sekarang, kau siap menghadapi musuh yang sesungguhnya. Semar tersenyum kecil. Bersiaplah, Prabu. Perjalananmu masih panjang. Prabu Siliwangi mengangguk. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, tetapi juga sadar bahwa ancaman yang akan datang belumlah berakhir. Dan di kejauhan, di puncak gunung yang diselimuti kabut, musuh sejatinya sudah bersiap untuk datang. Kebangkitan musuh sejati. Di puncak gunung Sagarawangi, sebuah kekuatan gelap mulai bangkit. Kabut hitam menyelimuti puncaknya, dan suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Di dalam sebuah gua besar yang tersembunyi dari mata manusia biasa, duduklah seorang lelaki berjubah hitam dengan mata merah menyala. Dialah Ki Jagatsatru, seorang pertapa sesat yang telah lama menyimpan dendam kepada Prabu Siliwangi. Dahulu, ia adalah seorang ahli ilmu hitam yang diusir dari Pajajaran karena ajaran-ajarannya yang bertentangan dengan keseimbangan alam. Selama bertahun-tahun, ia bersemedi di Gunung Sagarawangi, mengumpulkan kekuatan dari arwah-arwah gentayangan dan ilmu kegelapan. Kini, ia telah siap membalaskan dendamnya. Di sekelilingnya, berdiri pasukan bayangan yang tidak memiliki wujud tetap. Mereka adalah bala geni murka, makhluk-makhluk gaib yang diciptakan dari api kebencian dan dendam. Dengan satu gerakan tangan Ki Jagatsatru, kabut hitam yang menyelimuti gunung itu mulai bergerak turun menuju dataran rendah, menuju Pajajaran. Siliwangi, aku akan mengambil tanah Pasundan darimu. Aku akan menjadikannya kerajaan kegelapan. Kesiapan Pajajaran. Di dalam istana Pajajaran, Prabu Siliwangi duduk bersila dalam keheningan. Setelah ujian batin yang ia lalui bersama Semar dan Sang Hyang Wisnu, ia merasa lebih siap. Namun, ia tahu bahwa musuh yang akan datang bukanlah musuh biasa. Tiba-tiba, seorang prajurit masuk dengan wajah pucat. Prabu. Kabut hitam turun dari Gunung Sagarawangi. Rakyat ketakutan, dan para resi merasakan hawa jahat yang semakin kuat. Prabu Siliwangi berdiri. Sudah waktunya. Ia melangkah keluar istana, diikuti para penasihat dan panglima perangnya. Dari kejauhan, ia bisa melihat kabut hitam yang merayap perlahan, mengancam seluruh negeri. Saat itu, Semar muncul di sampingnya. Prabu, ingatlah ujian yang telah kau lewati. Musuh terbesarmu bukanlah makhluk-makhluk ini, tetapi kebimbangan dalam hatimu. Prabu Siliwangi mengangguk. Aku tidak akan ragu lagi. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan seketika itu juga, muncul cahaya keemasan yang menyelimuti Pajajaran. Dari dalam tanah, muncul harimau putih raksasa, penjaga sejati Pasundan. Harimau itu mengaum keras, dan kabut hitam yang mendekat mulai bergetar. Namun, dari dalam kabut, muncullah Ki Jagatsatru. Ia tertawa, suaranya menggema di seluruh penjuru. Siliwangi, kau pikir cahaya bisa mengalahkan kegelapan? Aku telah menunggu hari ini selama puluhan tahun. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Dengan satu gerakan tangannya, pasukan bayangan mulai menyerang. Pertempuran besar. Pasukan Pajajaran bertempur habis-habisan melawan makhluk-makhluk bayangan yang tidak bisa disentuh oleh senjata biasa. Namun, dengan bantuan para resi dan sesepuh Pajajaran, mereka menggunakan mantra-mantra kuno untuk melawan pasukan kegelapan. Sementara itu, Prabu Siliwangi berhadapan langsung dengan Ki Jagatsatru. Kembalilah ke kegelapan, Ki Jagatsatru.
Tanah Pasundan bukan untuk mereka yang hatinya dipenuhi kebencian. Ki Jagatsatru hanya tertawa. Kebencian adalah kekuatan, Siliwangi, dan aku akan menunjukkan kepadamu betapa besarnya kekuatanku. Ia melepaskan serangan petir hitam, tetapi Prabu Siliwangi menghadapinya dengan pukulan tangan kosong yang dipenuhi cahaya. Benturan energi terjadi, membuat tanah bergetar dan langit berubah warna. Semar, yang berdiri di kejauhan, hanya tersenyum. Saatnya kau membuktikan bahwa kau benar-benar raja yang telah siap melindungi negerimu, Prabu. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan pun mencapai puncaknya, dan nasib Pajajaran akan ditentukan dalam pertarungan ini. Pertempuran puncak, cahaya versus kegelapan. Langit di atas Pajajaran berubah kelam. Petir menyambar, dan tanah bergetar akibat benturan kekuatan antara Prabu Siliwangi dan Ki Jagatsatru. Pasukan Pajajaran berjuang mati-matian melawan bala geni murka, makhluk-makhluk bayangan yang hanya bisa dihancurkan oleh ilmu kesucian. Para resi dan sesepuh Pajajaran membentuk barisan pertahanan, mengucapkan mantra-mantra kuno untuk menahan pasukan kegelapan. Di tengah medan perang, harimau putih, penjaga tanah Pasundan, menerjang ke arah Ki Jagatsatru. Namun, Ki Jagatsatru hanya mengibaskan tangannya, dan harimau itu terpental jauh. Ia tertawa keras. Siliwangi, kau mengandalkan cahaya untuk melawan kegelapan? Kau terlalu naif. Aku telah menyatu dengan dendam dan kegelapan selama puluhan tahun. Kau tidak bisa mengalahkanku. Prabu Siliwangi menarik napas dalam. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang keyakinan dan keseimbangan. Ia menggenggam tangannya, lalu mengucapkan mantra kuno yang diajarkan oleh Sang Hyang Wisnu. Perlahan, tubuhnya bersinar keemasan, dan tanah di sekelilingnya mulai subur kembali. Ki Jagatsatru menyipitkan mata. Apa yang kau lakukan? Semar, yang berdiri di kejauhan, tersenyum. Itulah perbedaan antara kau dan Prabu Siliwangi. Kau menggunakan kekuatan untuk merusak, sedangkan dia menggunakan kekuatan untuk menyelamatkan. Prabu Siliwangi membuka matanya, kini penuh cahaya. Jagatsatru, kau sudah melampaui batas. Aku akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Dengan satu ayunan tangan, Prabu Siliwangi melepaskan gelombang cahaya naga wangi, energi kuno yang diwariskan oleh leluhur Pasundan. Dengan satu ayunan tangan, Prabu Siliwangi melepaskan gelombang cahaya naga wangi, energi kuno yang diwariskan oleh leluhur Pasundan. Cahaya itu menyelimuti Ki Jagatsatru dan pasukannya. Para makhluk bayangan menjerit, tubuh mereka menghilang satu persatu. Ki Jagatsatru mencoba melawan, tetapi semakin ia menolak, semakin tubuhnya melemah. Cahaya itu membakar semua kebenciannya, meninggalkan hanya jiwa kosong yang akhirnya lenyap dalam pusaran cahaya. Teriakan terakhirnya menggema di seluruh Pajajaran. Aku akan kembali. Kegelapan tidak akan pernah benar-benar hilang. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Kemenangan Pajajaran. Kabut hitam menghilang, langit kembali biru, dan matahari bersinar terang. Pasukan Pajajaran bersorak, menyadari bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Harimau putih yang sempat terjatuh kini berdiri kembali, mengaum ke langit, menandakan kemenangan bagi tanah Pasundan. Prabu Siliwangi menatap Semar, yang tetap tersenyum tenang. Terima kasih, Semar. Tanpa bimbinganmu, aku mungkin sudah tersesat dalam amarah. Semar menggeleng pelan. Aku hanya menunjukkan jalan, Prabu. Kau sendiri yang memilih untuk berjalan di jalur yang benar. Prabu Siliwangi mengangguk. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari tugasnya. Sebagai raja, ia harus terus menjaga keseimbangan, bukan hanya melawan musuh dari luar, tetapi juga melawan kegelapan yang selalu ada di dalam diri manusia. Di kejauhan, angin berhembus lembut, membawa pesan para leluhur, keseimbangan telah kembali, untuk sementara waktu warisan sang raja. Setelah kemenangan atas Ki Jagatsatru, Pajajaran kembali damai. Tanah yang sebelumnya dikotori oleh kabut hitam kini subur kembali. Sungai mengalir jernih, dan rakyat bersuka cita. Prabu Siliwangi kembali ke istananya dengan hati yang lebih tenang. Namun, dalam benaknya, ia tahu bahwa keseimbangan harus terus dijaga. Malam itu, ia berdiri di puncak menara istana,
memandang langit yang bertabur bintang. Semar berdiri di sampingnya, diam-diam mengamati raja yang kini semakin matang dalam kebijaksanaan. Semar, aku telah memenangkan pertempuran ini. Tapi, apakah kegelapan akan benar-benar hilang? Tanya Prabu Siliwangi. Semar tersenyum samar. Kegelapan dan cahaya akan selalu ada, Prabu. Yang terpenting bukanlah menghilangkan salah satunya, tetapi menjaga keseimbangan di antara keduanya. Sebab tanpa kegelapan, kita tak akan pernah benar-benar menghargai cahaya. Prabu Siliwangi mengangguk. Aku mengerti. Maka, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menjaga keseimbangan itu. Namun, tak lama setelah pertempuran itu, Prabu Siliwangi mulai merasakan firasat aneh. Ia sering bermimpi tentang hutan yang semakin lebat dan suara gaib yang memanggilnya. Semar memperhatikannya dengan seksama. Suatu hari, Semar menemui Prabu Siliwangi di taman istana. Prabu, waktumu hampir tiba. Para leluhur memanggilmu. Prabu Siliwangi terdiam. Ia tahu apa arti kata-kata Semar. Ia bukan hanya seorang raja biasa. Ia adalah sosok yang telah menyatu dengan tanah Pasundan. Dan kini, tanah itu menginginkannya kembali. Tanpa banyak kata, Prabu Siliwangi memutuskan untuk pergi ke hutan, meninggalkan istana, rakyat, dan segala kemewahan duniawi. Ia berjalan menuju hutan Sancang, diiringi oleh para pengikut setianya. Sesampainya di tengah hutan, kabut mulai menyelimuti. Suara alam terasa lebih dalam, seolah seluruh Pasundan berbisik mengantarkan kepergiannya. Semar, yang berdiri di belakang, hanya tersenyum penuh arti. Selamat jalan, Prabu. Kau bukan lagi hanya seorang manusia. Kau kini adalah bagian dari tanah ini. Dan dalam sekejap, Prabu Siliwangi menghilang bersama kabut. Beberapa pengikutnya mengaku melihat bayangan harimau putih sebelum semuanya menjadi sunyi. Legenda mengatakan bahwa Prabu Siliwangi tidak benar-benar menghilang. Ia hanya berubah wujud menjadi harimau putih, sang penjaga tanah Pasundan, yang akan selalu ada untuk melindungi negerinya dari kegelapan yang akan datang. Di kejauhan, Semar berjalan pergi dengan senyum penuh kebijaksanaan. Ia tahu bahwa cerita ini belum benar-benar berakhir. Karena selama masih ada cahaya, bayangan akan selalu mengikuti. Dan selama masih ada manusia, keseimbangan akan terus diuji. Sang penjaga tak terlihat. Seiring berjalannya waktu, Pajajaran tetap berdiri tegak sebagai negeri yang makmur. Namun, meski Prabu Siliwangi telah pergi, kehadirannya tetap terasa di setiap sudut tanah Pasundan. Rakyat percaya bahwa sang raja tidak benar-benar menghilang, melainkan menjelma menjadi harimau putih, menjaga negerinya dari balik hutan yang lebat. Di malam-malam tertentu, para pemburu dan petani sering mendengar suara auman yang menggema dari hutan Sancang. Mereka tahu, itu bukan suara harimau biasa. Seiring berjalannya waktu, Pajajaran tetap berdiri tegak sebagai negeri yang makmur. Namun, meski Prabu Siliwangi telah pergi, kehadirannya tetap terasa di setiap sudut tanah Pasundan. Rakyat percaya bahwa sang raja tidak benar-benar menghilang, melainkan menjelma menjadi harimau putih, menjaga negerinya dari balik hutan yang lebat. Di malam-malam tertentu, para pemburu dan petani sering mendengar suara auman yang menggema dari hutan Sancang. Mereka tahu, itu bukan suara harimau biasa. Itu adalah pertanda bahwa Prabu Siliwangi masih mengawasi Pajajaran. Namun, seperti yang dikatakan Semar, keseimbangan selalu diuji. Ancaman baru dari tanah seberang. Beberapa tahun setelah kepergian Prabu Siliwangi, seorang pemuda bernama Raden Jakasurya muncul di Pajajaran. Ia mengaku sebagai keturunan jauh dari Prabu Siliwangi dan memiliki hak atas tahta. Awalnya, rakyat menyambutnya dengan hormat. Namun, lambat laun, muncul keanehan. Raden Jakasurya membawa pengaruh dari tanah seberang, mengubah kebijakan kerajaan dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pasundan. Ia mendatangkan orang-orang asing, mengambil kekayaan alam tanpa memperhatikan keseimbangan, dan semakin jauh dari ajaran leluhur. Para sesepuh dan resi mulai resah. Jika ini terus berlanjut, Pajajaran akan kehilangan rohnya, bisik mereka. Semar, yang masih mengembara di dunia, memperhatikan keadaan ini dengan seksama. Ia tahu bahwa ini adalah ujian baru bagi tanah Pasundan. Suatu malam, di bawah bulan purnama, seorang pertapa tua datang ke istana dan menemui Raden Jakasurya.
Pertapa itu membawa tongkat kayu tua dan mengenakan pakaian lusuh. "Anak muda," katanya, "kau mengaku keturunan Siliwangi, tetapi kau tidak memahami ajaran leluhurmu." Raden Jaka Surya tersinggung. "Siapa kau, orang tua? Aku berhak memerintah negeri ini sesuai keinginanku." Pertapa itu tersenyum tipis. "Maka, aku akan membuktikan padamu siapa yang sebenarnya berhak atas Pajajaran." Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan dari dalam hutan, terdengar auman harimau putih. Tanah bergetar, dan dari dalam bayangan, muncullah seekor harimau raksasa dengan mata bersinar emas. Raden Jaka Surya gemetar. Ini tidak mungkin. Bukankah Prabu Siliwangi sudah tiada?" Sang Pertapa menatapnya tajam. "Prabu Siliwangi tidak pernah pergi. Ia selalu ada untuk menjaga keseimbangan tanah Pasundan. Dan malam ini, kau akan diuji." Di bawah cahaya bulan, bayangan harimau itu bergerak mendekat. Pajajaran kembali dihadapkan pada pilihan, melanjutkan jalan yang serakah atau kembali ke ajaran leluhur. Dan sekali lagi, takdir tanah Pasundan berada di ujung tanduk. Ujian takdir Pajajaran. Raden Jaka Surya mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Matanya terpaku pada harimau putih, sosok yang diakini sebagai jelmaan Prabu Siliwangi. Cahaya keemasan yang memancar dari matanya, bagaikan sinar kebenaran yang mengungkap segala niat tersembunyi. Sang Pertapa tua, yang tak lain adalah Semar, menatap Jaka Surya dengan penuh arti. "Kau mengaku sebagai keturunan Prabu Siliwangi, tetapi hati dan tindakanmu tidak mencerminkan ajaran leluhur. Malam ini, kau akan menghadapi ujian terakhir. Apakah kau layak menjadi penerus Pajajaran atau hanya sekadar bayangan yang haus kekuasaan?" Angin bertiup kencang. Dari kegelapan malam, muncul bayangan-bayangan hitam yang berputar di sekitar Raden Jaka Surya. Itu adalah wujud dari keraguan, keserakahan, dan ambisi butanya sendiri. "Tuan muda," bisik bayangan itu, "kau telah sampai sejauh ini. Jangan biarkan mereka merenggut apa yang sudah menjadi hakmu." Jaka Surya terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Selama ini, ia yakin bahwa dirinya memang ditakdirkan untuk menjadi raja. Namun kini, di hadapan kekuatan sejati Pajajaran, ia mulai meragukan segalanya. Harimau putih melangkah maju, mengaum keras hingga langit bergetar. "Raden Jaka Surya, hadapi ujian ini. Jika kau masih memiliki niat baik dalam hatimu, cahaya akan membimbingmu. Jika tidak, kau akan tenggelam dalam kegelapanmu sendiri." Pertarungan batin. Mendadak, Jaka Surya merasakan tubuhnya melayang. Ia tidak lagi berada di istana Pajajaran, tetapi di sebuah alam gaib yang penuh cahaya dan bayangan. Di hadapannya, dua sosok muncul. Sosok dirinya dalam balutan pakaian raja, penuh dengan kemegahan dan kebanggaan. Sosok dirinya dalam pakaian sederhana, dengan mata yang tenang dan hati yang damai. Sosok raja berbicara, "Ambillah kekuasaan, Jaka Surya. Kau bisa menjadikan Pajajaran lebih besar dan lebih kuat." Sosok sederhana menjawab, "Kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Dengarkan hatimu, bukan egomu." Jaka Surya berteriak, "Aku tidak tahu mana yang benar." Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di tengah-tengah mereka. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara yang dalam dan penuh wibawa. "Kebenaran sejati tidak perlu kau cari di luar, melainkan di dalam hatimu sendiri. Apa tujuanmu menjadi raja, Jaka Surya?" Jaka Surya tersentak. Ia menutup matanya dan menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia melihat kembali perjalanan hidupnya. Apakah ia hanya ingin berkuasa, ataukah ia benar-benar ingin melindungi rakyatnya? Saat ia membuka mata, ia telah menemukan jawabannya. Kembali ke dunia nyata. Di istana, Semar dan Harimau Putih menunggu dalam keheningan. Tubuh Raden Jaka Surya yang semula berselimut kabut hitam kini mulai bersinar keemasan. Ia terjatuh berlutut di tanah, matanya berkaca-kaca. "Aku mengerti sekarang," gumamnya. "Kekuasaan bukan tentang siapa yang terkuat, tetapi tentang siapa yang paling bijaksana." Harimau Putih menatapnya dalam, lalu perlahan menghilang ke dalam bayangan. Auman terakhirnya terdengar seperti pesan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya telah tercerahkan.
Semar tersenyum, lalu menepuk bahu Jakasurya. Kini kau telah siap. Ingatlah selalu pelajaran ini, karena kelak, Pajajaran akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Malam itu, Raden Jakasurya berjanji di hadapan rakyat bahwa ia tidak akan memerintah dengan keserakahan, tetapi dengan kebijaksanaan dan keseimbangan, seperti yang diajarkan leluhurnya. Dan dari kejauhan, di dalam hutan yang lebat, sepasang mata keemasan terus mengawasi. Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar pergi. Ia akan selalu ada untuk menjaga tanah Pasundan. Bayangan yang kembali. Tahun-tahun berlalu, dan Raden Jakasurya memerintah Pajajaran dengan kebijaksanaan. Ia menepati janjinya, menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebajikan. Pajajaran berkembang, rakyat hidup makmur, dan hutan-hutan tetap lestari. Namun, seperti yang dikatakan Semar, tantangan yang lebih besar pasti akan datang. Suatu malam, di bawah langit yang gelap tanpa bintang, seorang pengembara berbaju hitam memasuki gerbang Pajajaran. Ia mengenakan caping lebar, wajahnya tertutup bayangan, dan di pundaknya tergantung keris dengan ukiran ular melingkar. Penjaga gerbang menghentikannya. "Siapa kau dan apa keperluanmu di Pajajaran?" Orang itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, angin bertiup kencang. Para penjaga merasakan tubuh mereka berat, seolah ada kekuatan gaib yang menekan mereka. Dalam sekejap, mereka jatuh tersungkur, pingsan tanpa bisa melawan. Orang berbaju hitam itu melangkah masuk. Dalam suaranya yang dalam dan dingin, ia berbisik. Saatnya kegelapan mengambil haknya kembali. Mimpi buruk sang raja. Di dalam istana, Raden Jakasurya terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Dalam mimpinya, ia melihat api membakar Pajajaran, sungai-sungai mengering, dan langit berubah hitam.